Kemudian stage yang terakhir adalah exhaustion stage gitu. Jika tekanannya semakin berlanjut, orang-orang yang sudah sampai di stage ini bisa mengalami emotional burnout, bahkan bisa sampai depresi gitu. Jadi jika seseorang bisa terus-menerus mengalami insomnia, kehilangan motivasi, putus asa gitu ya, dan terjebak di stage yang terakhir tadi, di mana stresnya sudah berkepanjangan, itu bisa mengakibatkan gangguan mental yang sangat serius gitu, Mbak. Diskusi Psikologi. Hai teman KBR, selamat datang kembali di podcast Diskusi Psikologi persembahan KBR Media. Semoga semua yang mendengarkan lagi dalam keadaan baik ya, baik kesehatan fisik, kesehatan mental, dan kesehatan finansial atau bahkan kesehatan karirnya nih. Namun aku tahu banget ada juga mungkin teman-teman yang lagi nggak baik-baik aja. Mungkin ya dalam hal pekerjaan misalnya, aku tahu ada beberapa teman-teman yang lagi terdampak PHK dan aku tahu ini masih terus berlangsung sampai sekarang. Seperti yang belum lama ini pernah menimpa lebih dari 8.000 karyawan PT Sritex Jawa Tengah, lalu ada juga PHK ribuan pekerja di 2 pabrik sepatu di Tangerang, Banten. Nah, biasanya ketika ada PHK, pasti yang jadi concern itu kondisi ekonomi mereka. Emang bener sih, hal yang paling kelihatan itu pasti masalah finansial. Tapi sebenarnya masalah kesehatan mental pekerja yang terkena PHK itu juga rentan. Karena bayangin deh, biasanya kerja, ada kegiatan, ada penghasilan, terus tiba-tiba dirumahkan. Pasti mental seseorang akan sedikit terguncang nggak sih? Nah, ini dia yang bakal kita bahas di podcast Diskusi Psikologi bareng Mbak Hidayatul Anisa, dosen psikologi Universitas Pembangunan Jaya. Halo Mbak Nisa. Halo Mbak Mahari, salam kenal. Salam kenal. Aku pengen tahu dong Mbak, kira-kira tanggapan Mbak gimana sih mendengar kabar dan juga berita tentang besarnya gelombang PHK di tahun 2025 ini? Oke, sama seperti yang Mbak Mahari sampaikan tadi ya, bagi orang-orang yang sudah biasa berutinitas kerja dari Senin sampai Jumat gitu ya, awal-awal dapat PHK mungkin rasanya kayak liburan, mungkin enak sehari 2 hari gitu ya. Tapi kalau berminggu-minggu, berbulan-bulan tanpa kejelasan, nggak ada penghasilan lagi, nah itu gimana rasanya? Itu nyerang psikologis banget ya gitu ya, rasa hilang arah gitu ya, jobless gitu. Nah, kehilangan pekerjaan ini sebenarnya hampir mirip sama kondisi kita kalau kehilangan seseorang, Mbak, gitu. Ada perasaan sedih, marah, gitu ya, bingung harus ke depannya gimana. Nah, ngelihat gelombang PHK sampai tahun ini masih besar, ini menandakan bahwa sepenuhnya ekonomi kita belum pulih gitu ya pasca COVID ataupun memang ketertinggalan teknologi sendiri gitu. Karena perkembangan teknologi versus perkembangan SDM itu jauh tertinggal gitu perkembangan SDM-nya. Mungkin saja di perusahaan-perusahaan sudah mulai banyak mengarahkan ke teknologi gitu ya, sehingga efisiensi dan restrukturisasi itu jadi semakin banyak di perusahaan-perusahaan. Jadi akhirnya pekerjaan-pekerjaan yang harusnya itu bisa dilakukan oleh 10 orang mungkin saat ini bisa diefisiensi jadi 5 orang, 3 orang, nah hal seperti itu gitu. Nah, tapi kalau kita lihat PHK ini bukan lebih ke performa individu ya, ini lebih bicara keputusan bisnis yang diambil perusahaannya gitu. Tapi tetap aja akan ada dampaknya ke psikologis karyawan yang di PHK tersebut gitu ya. Kalau kita bicara PHK yang di Tangerang baru-baru ini gitu ya, itu kan ribuan karyawan gitu ya yang kehilangan mata pencarian gitu, nggak sekedar angka aja gitu ya, ada keluarga mereka yang terdampak juga gitu. Mereka mau nggak mau gitu ya harus segera pulih gitu mencari pekerjaan baru, sementara lapangan pekerjaan yang ada saat ini itu kan terbatas gitu ya. Kalau kita kaitkan sama teori psikologi gitu ya, salah satu needs-nya manusia adalah kebutuhan akan keamanan gitu ya. Jadi bagi orang-orang yang merasa gitu ya kehilangan nggak secure lagi, ngerasa job security-nya udah nggak ada gitu ya. Nah itu akan banyak tuh dampaknya. Nah, selain finansial pasti itu juga akan mengguncang aspek yang membuat mereka menjadi stres, kecemasan karena ketidakamanan dari segi pekerjaan itu sendiri. Gitu sih Mbak tanggapan aku. Oke, Mbak Nisa. Jadi ternyata bukan cuman kondisi ekonomi dari orang yang terkena PHK, tapi juga keadaan kesehatan mentalnya bisa terguncang dan bahkan keluarganya juga bisa terdampak ya, Kak? Betul.
Makanya that's why dukungan orang-orang sekitar tuh penting ya Mbak ya. Jadi kayak misal yang ter-PHK ini adalah suaminya gitu ya, kepala keluarganya. Kalau support sistemnya yang terdekat gitu ya, ring satu dalam hidupnya kayak istri ataupun anak-anaknya tidak support gitu ya, si kepala keluarga akan lebih rentan terkena stres gitu ya menghadapi PHK gitu karena tidak ada support system yang bukannya menyemangati gitu ya, mendukung, tapi malah terus menekan gitu ya, biaya tiap hari harus tetap dikeluarkan, tapi pemasukannya belum ada gitu ya. Makanya respon tiap orang pun berbeda menghadapi PHK ini sebenarnya gitu. Mhm, mhm. Dan kalau misalnya kita mau lihat, kita mau observe gitu ya, biasanya gejala apa sih yang perlu kita perhatikan kepada para Mm-mm. korban-korban dari PHK gitu ya? Apa yang bisa kita lihat yang kira-kira menjadi tanda bahwa mungkin keadaan mentalnya sedang terganggu? Oke, gejala yang perlu diperhatikan bagi pekerja yang pasca dia terdampak gitu ya Mbak ya. Tanda-tandanya beda-beda ya setiap orang, tapi umumnya yang bisa diwaspadai paling pertama akan kena gangguan tidur gitu ya. Karena paling pertama menghadapi PHK tentu ketika dia tidur sudah tidak lagi nyenyak gitu ya. Besok pagi mau kerja apa gitu, mau makan apa gitu ya. Jadi kemungkinan yang paling dekat akan terjadi adalah insomnia karena kepikiran gitu ya. Terus dipenuhi oleh kekhawatiran gitu, perkara finansial dan masa depan gitu ya. Kemudian yang kedua, perubahan suasana hati itu pasti mungkin yang awalnya dari optimis dapat kerjaan baru, kemudian seiring mulai waktu gitu ya, berjalannya waktu nggak ada panggilan interview nih gitu ya, kemudian udah kirim beberapa lamaran tapi belum ada panggilan lagi, ditolak gitu ya. Itu jika terjadi terus-menerus akan mengakibatkan perubahan suasana hati yang drastis gitu. Kemudian karena kebanyakan ditolak gitu ya, pasti akan ada penarikan diri gitu ya dari lingkungan gitu karena takut ditanya sama keluarga, sama tetangga gitu ya. Udah dapat kerjaan baru belum gitu ya. Nah, itu juga jadinya bagi orang yang tadinya aktif gitu ya, aktif bersosialisasi dengan sekitarnya, jadi mungkin akan cenderung menarik diri dari lingkungan sosialnya gitu. Karena ada rasa malu gitu. Kalau dalam psikologi itu kita bisa sebut dengan general adaptation syndrome gitu ya. Jadi teori ini itu menggambarkan bagaimana tubuh bereaksi terhadap adanya ketakutan atau stres yang memicu stresornya gitu. Ada 3 tahap gitu ya dari alarm stage gitu ya. Awalnya tubuh kita merasa panik gitu ya ketika kita baru saja dapat info di PHK gitu. Kemudian tubuh kita menghadapi resistance stage gitu ya. Mulai beradaptasi nih sedikit demi sedikit, mulai mencoba cari pekerjaan baru atau mencari solusi atau jalan keluar, entah itu melamar lagi ataupun mau berwirausaha gitu. Kemudian stage yang terakhir adalah exhaustion stage gitu. Jika tekanannya semakin berlanjut, orang-orang yang sudah sampai di stage ini bisa mengalami emotional burnout, bahkan bisa sampai depresi gitu. Jadi jika seseorang bisa terus-menerus mengalami insomnia, kehilangan motivasi, putus asa gitu ya, dan terjebak di stage yang terakhir tadi, di mana stresnya sudah berkepanjangan, itu bisa mengakibatkan gangguan mental yang sangat serius gitu Mbak. Oke, oke. Wow, penjelasannya lengkap banget Mbak Nisa. Dan dari sini kita juga bisa tahu kira-kira apa yang dialami seseorang yang baru menerima kabar bahwa dia di PHK. Setelah di PHK, seorang buruh atau pekerja kan pasti bakal memperjuangkan hak-haknya ya. Kadang-kadang masih ada yang harus dinego, tapi dia juga harus sambil mencari pekerjaan baru. Sedangkan kalau yang tadi diceritakan Mbak Nisa, banyak juga gejala-gejala atau masalah-masalah. Nah, kira-kira seberapa penting sih Mbak Nisa untuk kita tetap bisa menjaga kesehatan mental kita, dan juga kira-kira gimana nih caranya? Oke, sebenarnya tanda-tanda kalau kita bisa sebenarnya membaca situasi sebenarnya kalau kita udah di dalam industrinya gitu. Ada tanda-tanda sebenarnya jika perusahaan lagi nggak baik-baik aja itu sudah ada tanda-tandanya gitu. Mungkin manajemen jadi lebih tertutup atau fasilitas beberapa ada yang mulai dikurangi gitu, atau adanya posisi-posisi yang mulai-mulai di-cut dikit-dikit gitu, tapi konsisten nah gitu. Kalau kita bisa lihat tanda-tanda seperti itu, kita sebenarnya bisa minimalisir sebelum PHK kita udah mundur duluan tuh juga bisa sih kalau kita pintar atau jeli liatnya gitu. Tapi kalau kita bicara jika ini sudah terjadi pasca PHK-nya gitu ya, seberapa penting kesehatan mental ini di tengah kita berjuang cari opportunity baru gitu. Itu kalau kita bicara seberapa penting itu sangat penting banget gitu.
Karena kesehatan mental terganggu itu justru membuat kita sulit fokus, celah-celah atau cari-cari opportunity baru gitu. Kalau mentalnya sendiri nggak stabil gitu. Jika seseorang mentalnya stabil, dia akan bisa menilai objektif situasi ekonomi saat ini, menilai bisa lebih objektif, menilai peluang kerja yang ada gitu ya, menyusun strateginya, strategi pencarian kerjanya ini akan di role yang samakah gitu ya, atau di industri yang samakah, atau dia harus belajar keterampilan baru kah gitu ya. Jadi kalau kondisi mentalnya stabil, dia akan bisa memetakan strategi ini dengan lebih realistis dan gimana ya, lebih strategis lah gitu. Kalau dia menyusun strategi kalau dia dalam keadaan kondisi mental yang stabil gitu. Tapi kalau dalam saat ini, yang terjadi saat ini, kebanyakan mengalami tekanan karena nggak stabil mentalnya gitu ya, sehingga nggak produktif cari kerjanya gitu ya. Jadi terlalu berlarut-larut gitu ya, sehingga harus dapat pekerjaan baru dengan terburu-buru, tapi padahal kondisi mentalnya sendiri itu belum stabil gitu. Jadi mencari kerja baru pun jadi terasa lebih sulit gitu, karena merasa kehilangan percayaan diri dan susah berpikir jernih gitu. Kalau kita bisa contoh gitu ya, ada dua orang yang di PHK gitu ya, Bapak A dan Bapak B gitu. Kalau kita lihat situasinya, si Bapak A ini sangat-sangat menjaga rutinitasnya. Walaupun dia di PHK, dia tetap bangun pagi, olahraga gitu ya, aktif mencari pekerjaan apa gitu ya. Jadi dia nggak hanya berdiam diri gitu ya. Sementara kalau kita lihat di sebelahnya ada Bapak B gitu ya, baru saja di PHK juga gitu ya. Tapi terus-menerus khawatir, hanya diam aja gitu ya, tidak ada usaha gitu. Nah, biasanya orang-orang seperti Bapak A yang justru akan mendapatkan pekerjaan baru lebih cepat gitu, karena kondisinya secara mental itu sudah siap gitu. Nah, kalau dalam psikologi itu namanya learn helplessness gitu. Konsep ini tuh menjelaskan bahwa seseorang gitu ya, yang terus-menerus mengalami kegagalan gitu ya, mungkin sering ditolak gitu ya, habis itu udah malas ngeplay lagi gitu ya. Jadi ngerasa makin nggak berdaya dan akhirnya berhenti mencoba gitu. Jadi kondisi saat ini yang kebanyakan di lapangan adalah seperti itu gitu. Gitu sih Mbak saya rasa. Jadi pentingnya jaga kesehatan mental di tengah berjuang mendapatkan pekerjaan baru itu sangat penting untuk membuat pikiran kita tetap bisa menilai apapun gitu ya, opportunity bisa jadi lebih objektif gitu sih. Oke, oke, Mbak Nisa. Jadi memang kesehatan mental kita ini bahkan bisa berpengaruh ke cara kita merespon ketika kita ternyata ada kegagalan dan juga ke percaya diri kita pas interview gitu pasti ngaruh juga ya, Mbak ya? Ngaruh banget gitu. Jadi jangan malu kalau di interview menceritakan kita adalah korban PHK. No, karena PHK bukanlah penilaian dari performa individu, tapi mungkin adalah keputusan bisnis dari suatu perusahaan gitu ya. Jadi kan bukan karena kamu jelek, tapi memang ada keputusan bisnis yang diambil perusahaan gitu. Nah kita, yang bisa kita kontrol adalah bagaimana kita menanggapi itu, bagaimana kita tubuh kita atau mental kita menerima itu. Kita kan nggak bisa kontrol apa yang terjadi di ekonomi kan gitu ya. Tapi kita bisa kontrol gimana kita menyikapinya gitu. Yes, yes, yes. Dan tadi sebenarnya salah satu hal yang aku tangkap dari Mbak Nisa adalah kalau kita mau cari pekerjaan dan kita mau diterima, ya kita harus udah cukup tenang atau cukup stabil juga. Dan ini Betul. menimbulkan pertanyaan juga ke aku, berarti is it okay Mbak kalau ternyata habis di PHK kita ngerasa kayaknya kita butuh break dulu deh, nggak bisa langsung apply kerjaan aja. Betul, betul. Kebanyakan kita nggak bisa ya mengontrol kapan kita bisa diterima kerja gitu. Nah, kebanyakan orang ketika di PHK akan terburu-buru gitu ya, mengharapkan pekerjaan baru akan datang sehari dua hari gitu kan. Itu kan sulit ya gitu di era saat ini gitu. It's okay kalau kita mau ngambil rehat sejenak gitu ya, sambil belajar keterampilan baru mungkin yang bisa kita explore gitu. Mungkin setelah 10 tahun di posisi yang sama ternyata kita bisa mengasah skill baru untuk role yang baru nanti ke depannya gitu ya. Jadi mungkin aja PHK bukanlah pemutusan hubungan kerja, tapi ada potensi hebat ke depan gitu. Nah, kita bisa ubah mindset kita bahwa oke, kita ambil break dulu, kita pelajari new skill, ataupun kita bisa membidik role yang lebih dari tempat kita sebelumnya gitu. Jadi kita lihatnya sebagai sarana pengembangan baru gitu, tidak untuk sarana untuk wadah bersedih-sedih gitu. Itu sih. Jadi oke banget kalau kita ngambil rehat sejenak sambil memperbaiki mental kita agar lebih stabil dan kita tuh siap kembali ke pasar kerja nantinya gitu. Oke, oke. Dan misalnya nih ya Mbak, pas kita lagi take a break, kayaknya masih nggak membaik juga gitu ya. Kok kayaknya kita udah mulai makin lemas, makin nggak ada semangat, makin nggak ada percaya diri.
Itu kira-kira udah tanda-tanda kalau kita perlu ke psikolog atau belum ya Mbak? Dan kira-kira tandanya kalau kita udah mulai perlu ke profesional atau mungkin mengakses pelayanan yang ada di puskesmas gitu ya, itu kira-kira apa Mbak? Sebenarnya kalau merasa masih kurang pede atau masih merasa di awal-awal pasca PHK, mungkin yang perlu kita garis bawahi adalah dukungan dari keluarga dulu yang pertama gitu ya. Sebelum kita coba ke yang profesional, mungkin kita bisa sebagai orang-orang terdekat, mungkin ada di orang-orang terdekat kita yang mengalami PHK, mungkin kita bisa bantu adalah untuk support mereka gitu ya. Dukungan secara sosial itu sangat-sangat berpengaruh gitu ya. Kita bisa bantu sama nggak langsung nanya udah dapat kerjaan belum gitu ya, itu sangat nyebelin ya kalau di situasinya seperti ini gitu ya. Jadi bisa kita kasih motivasi atau kita bisa kasih link loker gitu ya, ataupun kita bisa kasih referensi gitu ya. Jadi ajak untuk tetap aktif di lingkungan sosial gitu, jangan sampai karena dia murung ya udah dia diasingkan, bukan seperti itu gitu. Tapi kalau memang sudah memburuk sampai menyerang, sudah sulit mengatasi emosi sendiri, sangat dianjurkan untuk mulai ke profesional gitu ya, ke psikolog untuk mengakses layanan kesehatan mental. Sekarang sudah banyak ya psikolog gratis gitu yang harganya terjangkau di puskesmas, di konseling online gitu yang bisa diakses dengan mudah gitu ya. Jadi bukan berarti ke psikolog itu gila gitu ya, tapi ini langkah bijak gitu ya untuk menjaga kesehatan mental gitu. Kalau kita lihat gitu ya, ada misalnya Bapak B tadi nih ya yang tidak bisa mengontrol emosinya, mengontrol perasaan yang setelah di PHK, jadi merasa mulai cemas terus-menerus, nggak dapat support sistem dari keluarganya gitu ya. Jadi terus-menerus mengalami gangguan tidur gitu ya. Tapi setelah konsultasi ke psikolog di puskesmas, dia jadi dapat strategi atau jadi dapat pandangan baru gitu untuk mengatasi kecemasannya dan mulai bisa berpikir jernih. Nah, ketika dia sudah bisa mulai berpikir jernih, bisa lebih objektif, dan di situ dia siap untuk terjun kembali ke pasar kerja. Nah, biasanya yang dilakukan oleh profesional-profesional adalah dengan terapi CBT ya, Cognitive Behavioral Therapy gitu ya, untuk membuat mindset pola pikir negatif menjadi lebih positif dan individu jadi lebih paham ada value di dirinya yang bisa dia kembangkan. Kalau dia nggak ada value, dia nggak mungkin bertahan atau bekerja di perusahaan yang sebelumnya gitu sampai bertahun-tahun gitu kan. Gitu sih Mbak. Oke, thank you so much Mbak Nisa. Hari ini insightful banget, banyak yang bisa kita pelajari. Mulai dari gejala-gejala yang kita alami kalau misalnya kita terdampak PHK, kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental kita, termasuk taking a break, dan kalau orang-orang di sekitar kita yang mengalami, apa yang bisa kita lakukan untuk support mereka, dan juga mengenali tanda-tanda kapan waktunya untuk kita pergi ke psikolog. Thank you so much Mbak Nisa untuk podcast Disko kali ini. Banyak belajar. Thank you untuk semua yang udah dengerin. Sampai ketemu lagi di podcast episode selanjutnya. Dengerin di kbrprime.id atau platform mendengar podcast lainnya. Aku Mahari, pamit undur diri dulu ya. Bye-bye. Thank you Mbak Nisa. Iya, terima kasih.